Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan nikmat berupa nikmat sehat sehingga kita semua dapat berkumpul di dalam ruangan ini dalam rangka menghadiri acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Teti Gayatri Sarjana Pendidikan. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan, yang terhormat pemateri Ibu Teti Gayatri, dan yang terhormat Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif sekalian. Marilah kita buka acara pagi ini dengan melafalkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Para hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi baru hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Para hadirin mohon duduk kembali. Acara selanjutnya marilah kita dengarkan kata sambutan mewakili Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan hal ini akan diwakili oleh Bapak MCD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Terima kasih. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan berkah dan rahmat pada kita semua, sehingga pada hari ini kita mengikuti suatu kegiatan program dari guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Rembang. Salawat dan salam tentunya selalu tercurah pada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Saya dalam kesempatan ini mewakili atas nama Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Rembang, sehubungan beliau tidak berkenan kalau ada tugas lain, sehingga dalam kesempatan ini dalam penerapan diseminasi budaya positif yang disampaikan nanti oleh sumbernya, yaitu sebagai guru penggerak dari SMP
Ibu dari Giati SBD. Mudah-mudahan dengan penerapan atau penyampaian program diseminasi budaya positif ini nanti kita imbaskan kepada siswa-siswa yang ada di SMP Negeri Warama, karena namanya budaya positif yaitu budaya yang kira-kira yang baik dan benar nantinya akan diterapkan kepada siswa. Jadi peluang ini dengan adanya program guru penggerak untuk mencapai daripada kurikulum merdeka, sehingga tingkat pendidikan di Rambang, Kabupaten Muara ini ataupun dalam lingkup yang lebih luas yaitu Indonesia atau Sumatera Selatan, sehingga akan meningkat dari hasil yang pendidikan akan lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Setelah mencapainya apa yang disampaikan dalam program-program guru penggerak yang dari SMP Negeri Warama ini adalah Ibu Teti Giati SBD dan ada satu lagi yaitu Ibu Rena. Alhamdulillah kami selaku pihak sekolah, saya mewakili atas nama kepala sekolah menyampaikan supaya nanti jenjang seperti yang dilakukan oleh Ibu Teti Giati SBD ini diikuti juga oleh guru-guru yang lain, supaya kita dapat berhasil untuk menerapkan mengimbaskannya kepada seluruh siswa SMP Negeri Warama. Mudah-mudahan dengan adanya penyampaian materi diseminasi budaya positif ini, maka guru-guru yang ikut serta sebagai peserta di dalam kesempatan ini akan dapat menambahkan atau mengimbaskan kepada siswa materi-materi apa yang harus dilaksanakan setiap dalam pembelajaran di kelas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak MC Sarjana Pendidikan. Baiklah, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh pemateri kita Ibu Teti Giati Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Saya minta untuk menggantinya dengan pagi, walaupun sekarang itu jam 10 ya. Tetap semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu guru. Pagi. Baik, semangat sekali ya. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dalam diseminasi, atau ini lebih tepatnya sharing saja ya Bapak Ibu, untuk tidak tegang, karena pengennya kita seperti sharing. Saya mendapatkan ilmu dari kemarin ketika program guru penggerak saya berikan ke Bapak Ibu, agar nantinya harapan saya juga ini bisa diimbaskan dengan di kelas, dengan murid, dan juga membentuk budaya positif di sekolah kita. Baik, di sini itu diseminasi budaya positif ya, untuk melengkapi tugas saya ya di modul 1.4 itu namanya budaya positif. Nah, sebelum kita memulai sampai jauh tentang materi ini, saya ingin membuat kesepakatan kelas ya Bapak Ibu, atau kesepakatan untuk kita melaksanakan proses pengimbasan ini. Keluarga mohon bantuannya untuk membagikan kepada teman-temannya stikernya. Iya, satu orang satu ya. Kesepakatan atau ini lebih tepatnya keyakinan ya, keyakinan kelas selama kita penyampaian pemaparan ini. Nah, Bapak Ibu silakan membuat kesepakatan atau ide yang akan kita terapkan selama proses diseminasi atau pemaparan ini. Misalnya
berwarna hitam. Jikalau sudah boleh untuk menempelkannya di depan kelas. Ibu Susanti boleh, Ibu Susanti untuk ikut serta karena kan bagian dari peserta Ibu. Pak Sidin, oh ya, boleh Pak. Jadi akan kita bacakan apa saja isi dari tulisan Bapak Ibu guru hebat pada hari ini. Informasi bahwa ini akan kita terapkan selama ini ya, selama diseminasi berlangsung. Wow, senyum merona, senyum saat belajar ya. Oke, terima kasih. Sudah ya? Sudah lengkap, baik. Di sini saya akan bacakan sekilas saja. Kelas harus bersih, tidak ada perubahan kelas saat pembelajaran. Oke, bisa langsung ditulis saja ya Bu Eda. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Ya, kebanyakan udah nanti susah untuk diterapkan. Ya, dari ketujuh ini sepakat untuk kita sampai selesai materi ini. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat ya. Jadi keyakinan kelas ini kita sepakati bersama akan kita jalankan dalam proses diseminasi ini ya. Baik, materinya ini sebenarnya sangat dekat dengan kita ya Bapak Ibu. Selanjutnya Ibu Eda. Nah, ini adalah pertanyaan tematik terlebih dahulu ya Bapak Ibu, untuk mengetahui apakah memang Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini ya. Ini pertanyaan sekaligus pernyataan. Baik, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Coba saya ingin Bapak Ibu tunjuk tangan yang setuju bahwa hukuman itu sebenarnya dapat mendisiplinkan siswa. Tunjuk tangan yang setuju. Tunjuk tangan yang setuju boleh. Yang tidak setuju, jangan takut, jangan takut. Yang tidak setuju, oke baik. Nomor 2, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak? Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Coba tunjuk tangan yang setuju. Satu, oke, setuju semua. Ibu Susanti tidak setuju. Baik. Kalau boleh tahu ini kenapa ya tidak setuju? Karena kalau anak-anak nanti akan mengejar hadiahnya saja Bu. Jadi nanti terjadi kecemburuan sosial. Mungkin kalau bahkan kalau pada tingkat TK atau SD nanti anak-anak bisa pulang dalam keadaan menangis, tidak mendapatkan hadiah, nangis di rumah, akhirnya mendapatkan orang tua. Oke, terima kasih Bu Santi ya untuk penjabarannya mengapa memilih tidak setuju bahwa pemberian hadiah meningkatkan prestasi. Nomor 3, guru mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Apakah setuju dengan pernyataan atau pertanyaan ini? Guru mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Apakah Bapak setuju? Idealnya, apakah guru ya mampu memberikan solusi untuk setiap siswa? Setuju atau tidak setuju? Idealnya guru itu mampu memberikan solusi. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju semua? Oke ya, kita lanjut. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Apakah setuju? Setuju? Oke, buahnya tidak setuju? Tidak. Baik guys? Setuju. Kalau buahnya coba, kenapa guru berbeda dari teman yang lain? Kalau dijadikan teman, biasanya siswanya itu akan meninggalkan. Oh, itu ya. Jadi alasannya kalau menjadikan teman dan partner kreatifnya akan menyepelekan gurunya, seperti itu ya Bu ya. Baik. Nah, ini adalah pertanyaan tematik. Tidak langsung saya jawab. Jadi nanti jawabannya Bapak Ibu bisa menelaah tentang materi yang akan kita bahas. Kita akan tampilkan lagi di bagian ujung. Apakah jawaban-jawaban dari Bapak Ibu tadi terjawab atau tidak, seperti itu. Kita lanjut Bapak Ibu. Baik, ini positive mindset atau berpikir positif, di mana perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang telah diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif ini ada nilai-nilai kebajikan universal atau banyak nilainya, gitu ya. Coba saya ingin tahu kira-kira nilai apa yang nilai positif yang memang sebenarnya sudah kita terapkan di sekolah. Ada yang ingin menyuarakan apa contohnya Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya
Itu biasanya dari gerbang. Itu dari gerbang, itu biasanya siswa kalau melihat guru dari gerbang, budaya positif yang disampaikannya itu mengucapkan salam, kemudian bersalaman atau bahasa kita dari menyalami guru. Kemudian yang pastinya kalau masuk itu biasanya itu ada apel atau baris berbaris, kemudian berdoa. Itu salah satu contoh budaya positif yang biasanya kita terapkan di sekolah kita, terutama hari Jumat itu biasanya ada salawat Nabi atau bacaan apa itu salawatan untuk sekolah yang biasa sebelum mulai pelajaran. Terima kasih. Terima kasih Bu Vera ya atas penjelasannya. Saya tarik kesimpulan dulu ya Bu. Jadi nilainya tadi misalnya kayak di gerbang saling kalimat sopan santun, lalu ketika bersalawat nilainya religius begitu ya. Terus ada lagi kan nilai-nilai yang lain yang dibutuhkan kira-kira 5S, salam, sapa, senyum ya. Ada lagi nggak kira-kira? Disiplin. Lalu ada kan yang lain Ibu Susanti? Nilai apa Bu kira-kira? Yang diinginkan dari anak-anak? Toleransi. Ada lagi? Tanggung jawab. Ya benar, ini banyak sekali sebenarnya nilai-nilai yang ada gitu ya. Dan bagaimana kita menimbulkan atau memunculkan itu agar si anak itu kuat untuk nilai-nilai ini diterapkan. Baik, terima kasih. Lanjut Ibu. Nah, gimana di sini nanti kita akan membahas tentang konsep-konsep inti untuk menciptakan dari budaya positif. Dimana yang pertama adalah disiplin positif tadi, Bapak Ibu ya. Motivasi perilaku manusia, mengapa mereka melakukan itu. Yang ketiga, keyakinan kelas yang kita buat dan kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru dan segitiga restitusi. Baik, dari keenam ini kira-kira yang menarik untuk Bapak Ibu lebih dalami lagi kira-kira yang mana? Tunjuk tangan boleh? Kira-kira yang mana? Dari keenam. Bu Ria yang mana Bu Ria? Yang boleh Bu Ria menarik? Keyakinan kelas. Mengapa Bu Ria? Beda dengan peraturan. Oh, karena berbeda dengan peraturan kelas. Ada lagi? Tidak ada. Baik ya, kenapa ya pilih keyakinan kelas? Karena kayaknya beda gitu ya sama peraturan kelas yang selama ini kita dengar begitu. Baik, oke lanjut ya. Kita lanjut Ibu Eda. Nah, sekarang saya ingin mempraktekkan sesuatu gitu. Jadi ada A dan B ya, Bapak Ibu yang sendiri-sendiri boleh bergabung karena ini membutuhkan teman. Jadi yang satu orang mengepalkan tangan, tugas A mengepalkan tangan, tugas B mencoba untuk membuka kepalan tangan. Tergantung si A ini kepalan tangan ini berisi benda berharga ya, ini berisi benda berharga. Nah si B ingin mengetahuinya ya, mencoba untuk baik bisa memaksa, bisa meneliti ya, atau bisa memaksa untuk membuka seperti itu ya, dari berbagai cara. Nah tergantung orang yang A ini yang mengepalkan tangan ini mau atau tidak memberikan barang berharga tersebut. Oke, kita mulai. Ini ibu ini juga bisa. Mana yang A, mana yang B? Oke, kita mulai. Silakan mulai. Ya boleh mencoba untuk membuka, coba. Mana yang ini A? Buat tangan. Oke, coba pertahankan atau ada yang mau membuka. Apakah bisa terbuka? Kenapa ini Ibu Asda lagi ya? Yang A ya, yang mengepal. Mengapa Ibu Asda mencoba mempertahankan benda yang ada di dalam? Kenapa Ibu Asda tidak mencoba untuk membukanya saja kepada Bu? Karena saya ingin mempertahankan benda
bahwa ini baik, ini benar, kemudian ini sangat berharga untuk saya, kenapa harus saya buka, kenapa harus saya berikan untuk orang lain? Ada lagi yang ingin berkomentar? Tadinya ada dua, tadi bagus sekali dari Bu Asa sampai Bu Susanti. Ada, kayaknya sudah bisa ya Pak, ada lawannya Pak ya sudah lama. Baik, yang lain ada? Oke, kita ini ya, kita coba uraikan ya. Jadi dari permainan tadi, Bapak Ibu mencoba untuk mempertahankan. Sebenarnya opsinya boleh membuka gitu ya, tapi kan tadi karena ada kata berharga, kita mencoba untuk mempertahankan. Kenapa orang lain harus tahu gitu ya, walaupun dikritik ya tetap mempertahankan. Tadi ya Iwannya sama Ibu Vera gitu tadi ya, walaupun dikritik. Nah, inilah contoh dari budaya positif. Pengennya bahwa kita itu mempunyai kontrol terhadap diri kita sendiri, bukan orang lain. Walaupun orang lain mencoba untuk mengontrol kita, membujuk, buka lah, walaupun dikritik gitu ya, tetap mempertahankan. Nah, itu yang pengennya adalah motivasi dalam diri sendiri. Baik, lanjut. Sampai di sini ada paham nggak, Ibu ya? Ada bayangan-bayangan nggak? Sampai paham ya? Oke, lanjut. Nah, di sini ada pergeseran tentang paradigma teori kontrol, gitu ya. Dari William Glasser, yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid, ya, di mana punya kekuasaan guru itu harus mengontrol murid, ya, ilusi, ya, bahwasanya sebenarnya pengennya gitu ya, guru mengontrol murid, padahal tidak begitu. Lanjut, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif, termasuk reward, hukuman, ya, itu dianggap semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Benar atau tidak, Bapak Ibu? Padahal ilusi kan? Tidak, ilusi, hanya semata ilusi bayangan. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah. Ketika orang itu kita lihat dia ini seperti merasa bersalah, gitu ya. Itu dapat menguatkan karakter, pengakuan salah seseorang, ya, secara terpaksa. Adapun terpaksa mengambil salah seperti itu ya, itu akan menguatkan karakter seseorang. Benar atau tidak? Tidak, padahal tidak begitu kan. Kalau kita terpaksa mengambil kesalahan, rasanya kecewa, sedih ya, bukan begitu ya. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Benar nggak Pak Edi? Ilusinya, ininya, bayangannya, sebenarnya bayangannya iya gitu ya. Di dunia nyata bahwa orang dewasa, ada yang lebih dewasa, anak kecil harus nurut sama orang yang dewasa. Sejatinya di halayak masyarakat, ya, itu menerapkan seperti itu. Bukan di masyarakat aja ya, di sekolah seperti itu. Karena kita guru, maka siswa harus nurut sama kita, seperti itu ya. Padahal tidak begitu ya. Lanjut, Ibu Eda. Nah, ini awalnya kita kenal dengan stimulus respon. Kita bergeser ke teori kontrol, tidak lagi ke stimulus respon, ya. Di mana realitas atau kebutuhan kita itu dianggap sama. Padahal kalau teori kontrol, realitasnya kebutuhan kita itu berbeda, tapi kita ingin menyamakan bahwa saya dan kuasa itu sama, gitu ya. Kita guru, kita sama, padahal tidak begitu. Kita tetap berbeda, walaupun kita dipaksakan untuk sama, enggak bisa, gitu ya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tapi di teori kontrol tidak begitu. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita. Banyak tidak kejadian seperti itu. Memaksa untuk sama, ngotot. Pokoknya kalau kita lagi ada diskusi ngotot, kamu nggak sama dengan saya. Apalagi memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Betul tidak? Betul tidak? Jadi benar ya. Baik, lanjut. Nah, kalau teori kontrol belum masih di sini. Baik ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita yang legowo, gitu ya. Kita legowo bahwa semua orang itu tidak sama, tidak harus sama dengan kita, gitu ya. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Buruk sudah pasti salah, judgment. Ya, bahwa menjudge seorang itu menuduh seorang bahwa kalau dia salah dia buruk, gitu ya. Padahal kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan.
juga misalnya datang terlambat, kamu salah, kamu buruk, padahal kita nggak tahu, ya. Alasannya apa dibalik itu, gitu ya. Jadi kita seperti orang yang langsung ngejudge saja gitu ya, bahwa kamu salah, padahal kita nggak tahu. Kalau di teori kontrol tidak begitu, bahwa kita harus mencari tahu alasannya, bahkan lebih mendalam lagi, kita face to face gitu ya. Kalau di ini kan perilaku buruk ya sebagai satu kesalahan biasanya ketika di halayak orang ramai, kalau orang yang merasa serta-merta maka akan dimalukan seperti itu ya. Kalau di sini tidak begitu di teori kontrol. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kita menganggap bahwa orang lain bisa mengontrol saya karena kita juga merasa lemah, bahwa saya ini kedudukannya di bawah orang lain, maka saya bisa dikontrol sama dia, misalnya seperti itu ya. Itu teori stimulus respon, padahal tidak begitu gitu ya. Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri. Sesungguhnya seperti itu. Itu teori kontrol yang idealnya. Nah, selanjutnya, saya jika posisinya lebih tinggi dari Bapak Ibu merasa bisa mengontrol orang lain. Betul tidak? Karena budaya kita merasa seperti itu. Kadang ada senior dan junior, gitu ya. Kalau sudah berada di posisi senior, kita merasa bahwa kita bisa menguasai orang lain, ya. Padahal di teori kontrol, saya atau Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan, ya. Kalau yang ini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Ada pilihan-pilihan, sedangkan itu bujukan, ayolah ikuti yang ini. Seperti itu. Padahal kita memilih opsi-opsi mana yang harus kita pilih. Selanjutnya, model berpikir itu ada yang menang, ada yang kalah. Itu konteksnya. Kayaknya hampir rata-rata seperti itu ya, seperti kompetitif. Padahal sebenarnya di dunia ini jangan kompetitif. Kalau ada kompetitif, ada yang menang berkuasa, ada yang kalah dengan kecewa. Seharusnya kita merasa menang, kalau menang saya menang. Itu akan lebih fair gitu ya. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Jadi setuju dengan teori kontrol ini? Setuju sekali ya. Kalau saya pribadi sangat setuju sekali dengan teori kontrol. Oke, selanjutnya. Nah, di sini Bu ya, Bapak Ibu, disiplin positif yang akan kita masuki merupakan salah satu syarat penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak yang melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi mereka itu mempunyai motivasi dalam dirinya sendiri bahwa kita bukan guru yang maksa, bukan peraturan sekolah, tapi ada dari keyakinan dan dalam diri mereka. Jadi selanjutnya, nah, nilai-nilai kebajikan universal yang saya tadi bilang itu banyak sekali sebetulnya Bapak Ibu ya, dari profil pelajar Pancasila ada 9 pilar ya, lalu banyak sekali ya, sopan santun, kejujuran, keadilan ya. Nah, ini bagaimana kita sekolah ingin menerapkan nilai yang mana yang ingin ditonjolkan, atau kalau di sekolah memang sudah anak-anaknya religius, itu yang perlu kita kuatkan, atau agak kurang nih sopan santunnya, maka itu yang akan kita coba untuk kuatkan anak tersebut. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila. Kita sudah ada 2 level ya Bapak Ibu sekalian yang sudah menerapkan kurikulum merdeka, di mana profil pelajar Pancasila ini kita kembangkan ya, mulai dari apa yang pertama Bapak Ibu? Yang pertama Bu Santi apa? Iya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, berdalam kritis dan mandiri. Sangat diharapkan untuk anak-anak memiliki nilai-nilai kebajikan universal ini melalui profil pelajar Pancasila. Sepakat? Sepakat aja. Jadi, nah, motivasi perilaku manusia ya, motivasi perilaku manusia, mengapa mereka melakukan itu, gitu ya. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, yang paling tinggi, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Menurut Bapak Ibu ya, anak-anak murid di sekolah kita itu berada di posisi yang mana sih dominannya? 1, 2, 3 atau 1 saja,
Coba. Kalau yang pertama dan kedua, kira-kira mana? Apakah memang keduanya? Keduanya, begitu ya, keduanya. Iya, Bu Vera boleh memberikan pendapatnya mengapa? Menurut pendapat saya itu sudah dilaksanakan kedua-duanya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kan siswa itu kalau tidak mau dihukum, misalnya gurunya masuk tidak mau kenal, cepat-cepat dia masuk kelas dan kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan yang pasti nilai yang bagus yang diinginkan. Makanya mereka biasanya lebih giat belajar, misalkan juga berkolaborasi itu untuk mendapatkan imbalan atau bahkan bukan nilai. Kalau yang ketiga saya rasa itu dulu ya. Ada lagi? Tidak ada? Oke ya. Jadi kalau ibu kayaknya sudah sepakat tadi bahwa kita itu anak-anak peserta didik kita itu berada di posisi 1 dan 2. Saya sendiri pun ketika di mengisi program berprogram ini ada kira-kira kalau saya sendiri pribadi posisinya di mana? Saya belum bagian yang nomor 3 awalnya. Kenapa? Kadang kala menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, gitu ya. Melakukan sesuatu kan misalkan tidak datang terlambat, kenapa? Karena ada hukuman, ada SK-nya, ada jurisnya. Kalau melanggar ini, gitu ya. Bahwa kalau kita tidak melakukan itu, kira-kira kita bakal dapat apa, gitu kan? Kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu mendapatkan imbalan atau penghargaan ini jelas ya. Jadi anak-anak lebih termotivasi ketika ada sesuatu hal yang disogok lah gitu ya, bahwa ini harus ada ini gitu ya, dia mau, padahal sebenarnya itu posisi yang paling ini ya untuk menghindari ketidaknyamanan, ini posisi yang terendah nomor 1, nomor 2 yang paling tinggi adalah nomor 3, di mana mereka menghargai diri dan menjadi apa yang mereka inginkan, bukan karena hukuman, bukan juga karena penghargaan, karena sifatnya sementara, karena bisa hilang sementara atau tergantung juga. Jadi selanjutnya ada yang ingin ditanyakan nggak sampai sini? Nggak ada ya, lanjut. Oke, ini tidak terlalu terlihat ya, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, di mana kita tadi sudah baca tentang hukuman ya, berbagai macam hukuman. Jadi hukuman itu lebih kepada kegagalan, ya, membuat anak itu merasa gagal. Nah, kalau konsekuensi ini sebenarnya posisinya netral di tengah-tengah. Yang paling tinggi itu adalah restitusi, di mana siswa itu memperbaiki dirinya, mencoba untuk kembali ke memperbaiki kesalahan, lalu kembali ke kelompok mereka, dan pada akhirnya ada nilai-nilai kuat yang ada di dalam anak tersebut, itu restitusi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti kita akan belajar bersama karena ada lumayan banyak. The next. Oke. Nah, ini adalah penjelasannya, di mana hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, yaitu biasanya dari guru serta-merta. Ya, kamu terlambat, lari berapa persen, gitu ya, tanpa apa-apa lari berapa persen, bersih, gitu ya. Itu serta-merta hukuman fisik, psikis, ya, biasanya tidak tahu, mungkin kita tidak terasa bahwa ada ucapan-ucapan kita, gitu ya, kalau lagi marah. Juga bagi anaknya yang agak selengean ya, mulai umum ya. Nah, kalau yang konsekuensi ini bersifat sementara, terencana, sudah terencana disepakati guru dan murid ya. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah, lebih dominan ke sekolah, sudah disepakati oleh sama siswanya juga. Nah, restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, lalu mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan lebih kuat, gitu ya. Jadi restitusi ini biasanya face to face ya, dua orang antara guru dan murid untuk menyelesaikan secara lebih mendalam, gitu ya. Oke, lanjut. Oke, nah di sini ada konsekuensi, ada hukuman. Kira-kira untuk yang pertama nanti kita satu-satu aja kali ya. Oke, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mencatat 100 kali di buku kalimat ya, dengan kalimat, maksudnya dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Apakah itu konsekuensi apa hukuman? Buahnya hukuman, betul. Lanjut, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah. Apakah hukuman ataukah konsekuensi? Hukuman, betul ya.
bagus. Seperti ada bisikan-bisikan. Lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, gimana Pak guys? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena hukuman ya, betul. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak menjawab pertanyaan saksi, ya Bu? Iya, jelas hukuman ya. Yang selanjutnya membersihkan WC karena merusak pensil teman. Jelas apa Bu? Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Konsekuensi hukuman. Konsekuensi hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman itu adalah hukuman karena dia tidak nyambung antara merusak pensil kok tiba-tiba WC ya. Nah, lari keliling dengan lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Apa itu? Bu Intan Bu? Hukuman. Hukuman. Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa begitu lari? Kenapa dibilang konsekuensi? Karena berhubungan dengan pelajaran PJOK ya. Dia terlambat pada pelajaran PJOK, dia lari kan. Biasanya sehat ya. Kalau yang tadi tiba-tiba membeli basket ketika ini ya datang tidak memakai apa tadi ya? Oh, karena terlambat hadir tiba-tiba membeli ini kan tidak ada hubungannya gitu ya. Malu karena dia sendiri. Kalau di lapangan basket atau kalau yang lari tadi PJOK kan mereka memang benar-benar berada di lapangan seperti itu ya, Bapak Ibu. Anda ada bayangan juga ya tentang konsekuensi dan hukuman ya? Bisa lanjut atau ada pertanyaan? Lanjut. Baik, lanjut Bu Eka. Baik ya, dihukum oleh penghargaan. Nah, Bapak Ibu, ini saya juga ternyata baru mendalami ini bahwa penghargaan itu sebenarnya menghukum, Bapak Ibu. Ya, penghargaan itu sebenarnya menghukum jikalau sebenarnya ada jikalaunya. Ada sifatnya positif, ada negatif, tapi banyak negatifnya ternyata ketika kita salah menerapkan penghargaan ini. Ya, nah, gimana pengaruh jangka pendek dan jangka panjang? Efektif jika penghargaan itu dalam jangka pendek hanya memberikan misalnya diberikan ketika memberikan ujian dan memberikan ujian tidak hanya kepada satu orang, tapi semua orang merasakannya. Tidak hanya misalnya sudah tahu nih anak saya satu itu bakal jawab terus, itu terus yang dikasih ujian, itu jangka panjang. Beda lagi misalnya si A memang pintar, kita berikan ujian di matematika, tapi yang B rajin membersihkan halaman atau buang sampah seperti itu juga kita beri ujian sehingga harus sama ya. Nah, jika ini bersifat jangkanya panjang, kita memberikan misalnya ya juga ya pemberian perintah itu juga menghukum loh Bapak Ibu. Ada anak yang di sekolah kita juga pernah merasakan bahwa saudaraku, nggak mungkin saya bertanya tidak mungkin saya berpikirnya sudah jelas si A yang bakal datang. Nah, Bapak Ibu merasakan nggak bahwa dari kata-kata itu ada kekecewaan dari anak tersebut? Ya, iya, sudah tahu pasti anak itu terus yang akan mendapatkan ini bahkan sampai kelas 3. Ya, nah kalau sudah jangka panjang itu bersifat menghukum bagi orang lain, begitu Bapak Ibu. Jadi kalau mau memang memberikan penghargaan maka beri secara eksklusif atau pribadi, ya, atau kalau mau memberikan ujian maka seluruh harus datang. Lalu penghargaan tadi tidak efektif ya, kenapa? Karena dia merasa kecewa, ada yang senang, tapi ada juga yang kecewa seperti itu ya. Nah, merusak hubungan, jelas ini akan merusak hubungan. Ketika si A diberikan ujian, saya diberikan hadiah, gitu ya. Nah, contohnya misalnya pakai uang kas sama-sama memberikan uang kas, tapi yang dapat hanya peringkat 1, 2, dan 3. Padahal kan yang lainnya sama-sama mengumpulkan uang, bukannya itu merusak hubungan, ya. Lanjut, mengurangi ketepatan. Awalnya penghargaan bisa memotivasi siswa, tapi ketepatan akan meleset ketika penghargaan itu selalu diberikan. Jadi lesu, gitu ya. Jadi apa misalnya gambar yang diberikan jadi meleset, tidak tepat apa yang mereka ucapkan. Lalu mengurangi kualitas. Yang awalnya dia mengharapkan penghargaan, kualitasnya tinggi, ya. Lalu dia lama-lamaan menurun, gitu ya, tidak mendapatkan penghargaan lagi dari beberapa
ya. Untuk apa saya kreatif kalau seandainya itu terus gitu ya yang beri penghargaan. Penghargaan hukum yang tadi ya. Lalu di sini yang kita perlukan adalah motivasi dari dalam diri. Kalau yang lainnya itu bersifat eksternal, Bapak Ibu. Jadi selanjutnya, Bapak Ibu kalau merasa haus boleh diminum, takutnya dehidrasi. Sudah kurang lebih 45 menit ya Bu ya. Iya. Nah, ini lanjut ya. Kita sudah membahas tentang keyakinan kelas tadi ya. Kita sudah membuat keyakinan kelas tadi ya di kelas ini. Nah, menurut Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas itu bukan cuma sebagai peraturan kelas? Ada yang ingin menambahkan? Boleh, buatnya silakan Ibu. Kesepakatan bersama yang mengikat melihat diri mereka sendiri. Akhirnya itu untuk kesadaran. Kalau peraturan? Sifatnya mengikat ya dari dalam dirinya ya. Nah, ada lagi? Oke, silakan Bu ya. Berdiri boleh lah. Oke, menurut pendapat saya ya, kalau peraturan kelas itu dibuat oleh guru sekolah, tidak melibatkan siswa. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu siswa diajak, dilibatkan, disebutkan apa saja yang akan jadi keyakinan kelas kita itu aturannya dia waktu disepakati dia enak karena untuk dia sendiri yang boleh. Itu saja. Coba kita beri aplaus dulu ya keduanya. Oke. Belum selesai ya. Aplausnya dapat dikit ya. 1, 2, 3. Pak Eges masih sehat Pak Eges? Masih ya Pak Eges ya. Ya jadi benar. Ini keduanya benar. Tadi Bu Ania memberikan bahwa keyakinan itu ada di dalam Ibu belum lanjut Bu masih yang tadi Bu. Bu merasakan Ibu yang tadi. Nah ya benar ini ya. Nah keyakinan kelas tadi berasal dari dalam diri. Lalu ajak siswanya, gurunya, ya itu keyakinan kelas ya. Jadi kita mengajak siswa untuk membuat keyakinan ya di dalam kelas dengan kesepakatan yang mereka buat, guru dan siswa. Siswa mengeluarkan ide-idenya, guru menampung dan juga membuat kalimat positif. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada kalimat yang misalnya tidak membuang sampah sembarangan, itu kalimat positif atau negatif? Kalimatnya positif apa negatif? Betul yang sebenarnya tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ya itu sebenarnya kalimat negatif. Kalau ada siswa itu sebenarnya benar, itu katanya kan sebenarnya bagus ya, baik. Cuman ada kata negatif sehingga kalau keyakinan itu bersifatnya positif seperti itu. Kita lanjut dulu peraturan kelas ya. Nah, peraturan kelas ini ya biasanya itu dibuat oleh guru atau hanya pihak sekolah tanpa meminta pendapat dari siswa. Berbeda dengan keyakinan kelas yang memang meminta ide dari siswa, jadi ada kesepakatan dari siswa seperti itu. Jadi lanjut Ibu juga tidak bisa ya Bu. Baik ya. Nah, ini ya ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Ada yang ingin nilai apa sih sebenarnya dari peraturan ini? Kalau peraturannya seperti itu, sebenarnya kalau nilainya apa sebenarnya dari ini? Apa Bu? Positif apa Bu? Benar ya, nilai keamanan dan juga keselamatan ya. Nah kalau dilihat ini memang peraturan, tapi sebenarnya peraturan juga bisa menjurus kepada keyakinan. Bagaimana kita menjalankan? Kalau kita sudah yakin ada keyakinan dalam diri, maka ini tidak lagi bersifat peraturan, tapi keyakinan dalam diri kita bahwa ini adalah nilainya. Nilai di dalamnya ini ada nilai keselamatan dan juga nilai keamanan. Bukan kita ambil kata Quran aja ya bahwa kita menggunakan helm. Bukan itu konteksnya, bukan helmnya aja, tapi di situ konteksnya adalah keamanan dan keselamatan ya, menjadi keyakinan dari aturan ya menjadi keyakinan. Nah yang kedua, kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan
Ini bisa kita buat menjadi keyakinan dalam diri. Apa? Kenapa? Kenapa kita melakukan penggunaan masker dan cuci tangan? Benar, nilai kesehatan. Ya, bahwa di sini ada nilai sehatnya. Kalau kita hanya melihat, pakai masker itu berangkat ya, karena aturan, karena sifatnya peraturan. Tapi kalau kita sudah yakin dalam diri, ada dalam diri kita keyakinan bahwa ini bukan lagi sekedar aturan, tapi keyakinan dalam diri bahwa ada nilai kesehatan. Bahwa kalau pakai masker kita menyebarkan atau kita yang tertular, gitu ya, dari penyakit orang lain, terutama ketika COVID ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ada perbedaan peraturan dan keyakinan, tapi kita bisa membuat itu, apalagi positif, kita bisa membuatnya menjadi keyakinan diri. Baik, selanjutnya. Sampai sini Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Insya Allah kita sudah yakin ya. Lanjut ya. Nah, keyakinan itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru bersifat universal ya. Tadi sudah di ini ya, bahwa bersifat universal artinya nilai-nilainya banyak, tidak hanya satu gitu ya, tapi banyak juga. Ada misalkan bertanggung jawab, mengerjakan, mengumpulkan tugas dan PR tepat waktu, seperti itu kan tanggung jawab ya. Atau merapikan baju, sangat rapi di dalam kelas harus rapi misalnya gitu ya. Itu ada kebajikan ya, kebajikan. Peraturan yang kedua, peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Ini yang peraturan tadi ya. Oke, lanjut. Ini prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ini prosedur yang berikutnya. Tadi kita sudah praktekkan gitu ya, sudah dicoba untuk dipraktekkan kepada Bapak Ibu. Harapan dari saya ya, agar ini bisa diterapkan di kelas kita, khususnya sekolah kita, bukan jauh-jauh sekolah lain, kelas kita atau sekolah kita dulu untuk membuat keyakinan sekolah. Gimana caranya? Yang pertama adalah mempersilakan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan idenya tanpa dibatasi. Kamu harus nulis ini enggak ya? Kita kasih sticky note, boleh sticky note atau boleh kertas kalau nggak ada ya. Kita berikan kepada mereka tentang peraturan yang akan disepakati di dalam kelas tersebut, gitu ya. Biasanya ini kita lakukan di awal dan diterapkan sampai semester, 2 semester, gitu ya, pada kelas tersebut. Lalu mencatat semua masukan tanpa terkecuali, walaupun tulisannya agak aneh, kata-katanya aneh, dan masuk akal misalnya ya, karena kan tidak semua siswa-siswi ya peserta didik itu mempunyai kata-kata yang bagus ya, ada diri sendiri atau kata-kata sendiri maksudnya. Lalu dari semua catatan itu di bagian depan sini ya, ganti kalimat negatif menjadi positif. Yang tadi sudah saya jelaskan. Kalau ada tidak, jangan makan, jangan buang sampah, atau jangan, itu dibuang jangannya dirubah menjadi kalimat positif seperti itu. Terus tinjau kembali surat pendakwaan yang terkumpul dan disusun menjadi keyakinan kelas. Jadi kan tadi masih kata-kataan gitu ya. Kita masukkan ke dalam, misalnya kita catat di laptop, atau kita catat di seluruh sekretaris dulu untuk menyusunnya. Misalnya berdoa kan agak aneh ya kalau ditaruh di bawah, kita hanya kan menjadi di atas gitu ya. Lanjut, tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun menjadi 3 atau 3 sampai 7 keyakinan. Kenapa kalau banyak-banyak? Tidak akan terrealisasi. Jadi inti-intinya saja Bapak Ibu ya. Lanjut, tinjau ulang yang sudah tadi, meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Bu, siapa yang menandatanganinya? Semua siswa. Kalau bisa itu ada semua di tanda tangan sampingnya. Kalau nggak bisa di tangan sampingnya dijadikan kayak bingkai, gitu ya, tanda tangannya atau cap jempol seperti itu. Jadi mereka mewakili bahwa mereka memang sudah menyepakati. Yang terakhir adalah keyakinan kelas ditempel di dinding kelas seperti itu ya, biar ingat terus. Lanjut. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru ya, di mana ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa menganalisis sendiri kira-kira posisi ibu sekarang itu di bagian mana ya. Baik, selanjutnya Ibu Eda, selanjutnya Ibu Eda. Iya, oke, lanjut lagi.
Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi. Lanjut Ibu, masih balik. Di bagian bawahnya berada di stop. Di stop di bagian itu adalah tombol segitiga bagian. Next, oke ya. Tadi adalah posisi apa? Penghukum ya Bapak Ibu. Kita lihat dari ekspresi Naren ya, dari namanya Naren ya, dia terlambat 20 menit. Apa yang dilakukan guru dengan posisi penghukum? Jelas di situ meninggikan suara gitu ya. Kadang kayak gini ya, kita kayak gini biasanya berkata tegang gitu ya. Untuk apa? Untuk bahwa saya ini lebih berkuasa gitu ya, bahwa ada salah gitu. Hukuman fisik juga verbal. Tadi apa? Ada fisik, ada juga verbal. Dasar kamu malas gitu ya. Dampaknya apa? Anak menjadi berontak. Oke, dijalankan tadi ya, dijalankan. Tapi apa dampaknya? Jelas anak akan berontak. Semakin dia sering dihukum, semakin dia berontak. Betul ya bisa tidak? Sebagai orang ibu dengan 3 anak ya, dan merasakan ya. Nah, anak apa endingnya? Akan dendam. Saya suka sama ibu, saya hukum, sering marahin saya penuh, gitu ya, seperti itu. Tidak menyukai guru atau kelompok tertentu. Akhirnya endingnya apa? Berlari dari kelas kita, gitu ya. Kenapa setelah ditelusuri ibunya suka menghukum, suka ngatain bangun, ya banyak yang seperti itu Bapak Ibu, ya ada bukan ya banyak ya. Oke, lanjut ke posisi pembuat merasa bersalah. Bukan bu, selanjutnya. Nah ya, lanjut. Sebelumnya. Ya, sebelumnya lagi. Oke, ya. Oke, masih. Sama tapi beda posisinya, beda pemainnya. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara. Tadi berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau tadi penghukum, kalau ini membuat si seorang itu merasa bersalah. Tadi kelihatan ya posisinya ketika di hari ya,
ya, seolah-olah guru paling menderita gitu ya, tidak memberikan solusi. Mana Bu Anda ketawa? Apakah baru kejadian? Oke ya, dampaknya itu membuat siswa merasa bersalah jelas dari posisi depannya ya. Lalu merendah diri dan menarik diri gitu ya, bahwa aduh saya sudah salah deh, dan mau keluar dari ruangan gitu ya, karena dianggap bersalah. Lanjut teman. Nah, ini tadi ya yang banyak ibu menunjuk tangan tadi, bahwa kita sebenarnya berada di posisi teman. Semuanya kan Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya akal-akalnya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, ini posisi yang ketiga, di mana posisinya teman nyaman. Nyaman, sebenarnya terlihat nyaman, tapi endingnya begitu. Sebenarnya endingnya tidak baik, tidak begitu baik. Kenapa? Karena ketergantungan sama guru itu. Dia hanya akan menyukai guru tersebut, tapi dia tidak akan mencari solusi ketika ada masalah dengan guru yang lain, gitu ya. Karena kita membuatnya manja ya. Nah, guru bersikap ramah, cenderung bersedai gurau gitu ya, untuk mengamankan suasana. Tapi itu tadi dampaknya murid bergantung pada satu orang guru yang dianggapnya teman gitu, dan membuat siswa tidak mandiri. Jadi kalau ada masalah tiba-tiba ujuk-ujuk dan guru itu minta selesaikan sama guru itu, padahal dia bermasalah sama guru lain misalnya seperti itu ya. Jadi dia tidak terbiasa untuk memecahkan masalahnya sendiri. Baik, lanjut. Ini yang keempat, posisi pemantau teman-teman. Sama ya, pakai tidak merah ini keren ya. Pelakunya sama apa kayak dulu ini. Aduh, lihat ini. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Lanjut untuk penjelasan ibu. Jadi ini ya, memantau terlihat tadi sudah ada memang untuk konsekuensinya, bahwa anak tersebut harus menerima konsekuensinya, kesepakatannya. Namun ya, identitasnya berhasil. Memantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi, namun dampaknya menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikannya apa. Dia hanya menebus kesalahannya, ya hanya menebus kesalahannya, tapi dia tidak memberikan solusi gimana agar dia tidak terlambat lagi. Dia hanya menebus kesalahan dan terlambat, tapi dia nggak tahu solusi apa yang harus diterapkannya, seperti itu ya. Nah ini tidak sepenuhnya mandiri, gitu ya. Oke, yang terakhir di bagian terakhir ibu. Posisi manajer ya.
Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa set alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik Bapak Ibu, boleh di next Ibu? Ya baik ya. Tadi sudah terlihat jelas bahwa manajer ini posisi paling tinggi ya, paling ideal ya. Dimana suara netral sebenarnya tadi ada sedikit ketika memanggil nama Naren itu agak kuat karena pasangan itu kayaknya cut videonya saja ya Bapak Ibu. Tercipta identitas positif yang berhasil mengajukan pertanyaan bermakna kepada peserta ini, tidak serta-merta menyalahkan, menanyakan alasannya terlebih dahulu, gitu, lalu membantu siswa memecahkan masalahnya sendiri. Ya di sini posisinya bukan guru yang memberikan solusi, guru tidak memberikan solusi, di mana siswa yang mencari solusi, guru membantu mengarahkan, bukan guru. Jadi tadi ada kan yang pertanyaannya pertama, terus dampaknya di sini murid lebih mandiri. Jadi kalau seandainya ada permasalahan selain terlambat atau misalnya telat mengerjakan tugas, misalnya seperti itu, dia akan mencoba untuk mencari solusinya sendiri, tidak mengandalkan guru ketika dia dari teman tadi, lalu yang pemantau tadi, gitu ya. Nah di sini peserta ini memecahkan masalah secara mandiri atau memecahkan sendiri ya, Bapak Ibu. Lanjut Ibu ya. Kebutuhan dasar manusia, di mana di sini ada 5 kebutuhan dasar ya. Yang pertama adalah bertahan hidup ya. Lalu bertahan hidup ini seperti sandang, pangan gitu ya. Kasih sayang, rasa diterima baik di kelas maupun keluarga, lalu penguasaan atas sesuatu. Tidak hanya kognitif saja Bapak Ibu ya, tapi penguasaan dalam hal yang lain. Kebebasan, ingin bebas. Lalu kesenangan, ada rasa senang. Jadi semuanya ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ada ketika murid merasa bilangnya, aduh kayaknya bosan dari dalam kelas, pengen keluar. Itu maksudnya kemana Bapak? Terus ada lagi, saya merasa bosan. Iya ya, jadi ada senang. Dia senang ketika di luar, tidak hanya di dalam. Lalu merasa bebas, normal sekali ketika murid merasa bosan. Tapi ketika itu dilontarkan kepada gurunya tidak marah. Ya, padahal sebenarnya itu adalah kebutuhan dasar manusia. Maka dari itu, guru harus menimbang ke-5 kebutuhan dasar manusia bahwa normal ketika memang murid merasa tidak bebas, gitu ya. Lalu ada juga mungkin ada siswa yang nakal gitu ya, melihat senangnya temannya misalnya sedih ketika digangguin, dia merasa senang. Sebenarnya dia memenuhi kebutuhan kesenangan, cuma kita sebagai guru mengarahkan bahwa itu tidak baik. Tapi kalau berdasarkan kebutuhan dasar manusia, dia ingin melengkapi kebutuhan dasarnya. Tapi kita mengingatkan mereka bahwa jalan yang benar itu ini, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya
contohnya seperti ini. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Sudah terlihat ya, ini kebutuhan apa? Rasa kesenangan. Yang kedua, ibu mengejar aku karena ibu guru sayang aku. Iya, rasa kasih sayang. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru mengejar aku. Apa tuh? Aku hebat kan? Iya, penguasaan. Yang terakhir, aku bosan belajar, mau naik terus, sudah kelas. Kebebasan, pilih bebas gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada dunia berkualitas ya. Pengennya kita mendapatkan dari disiplin positif bahwa dunia kita itu berkualitas, Bapak Ibu ya. Yang pertama, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Saya ingin tahu ini mungkin secara pribadi saja gitu ya. Oke, mungkin ke Ibu Vera, siapa Ibu orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Untuk orang yang tinggal di hidup saya, terutama almarhumah dan almarhumah orang tua saya yang sudah meninggal. Yang berikutnya belahan jiwa saya, suami saya, kemudian keturunan saya, itu saja. Luar biasa, keluarga ya Bu ya, paling dekat. Lalu nilai kebajikan yang terpenting dalam hidup Anda. Nilai kebajikan tadi banyak sekali, tapi mungkin apa yang nilai kebajikan yang ingin atau penting dalam hidup Anda? Oke, itu Santi, silakan. Nilai kebajikan yang saya anggap penting dan ingin saya tumbuhkan untuk saat ini adalah kemandirian. Karena saya ingin menjadi orang yang mandiri, karena selama ini saya merasa saya tergantung dengan seseorang ya. Jadi saya ingin menumbuhkan kemandirian. Betul sekali ya, jawabannya ini agak lebih sedih ya, namanya seperti renungan begitu ya. Oke, kalau Anda menjadi orang yang ideal seperti apa gitu ya, yang paling diinginkan pada diri Anda? Kalau seandainya ingin menjadi ideal, apakah ingin menjadi guru, apakah menjadi ibu yang baik, apakah ingin menjadi nanti suatu saat bisa menjadi kepala sekolah yang gimana? Oke, silakan Bu Sutri ya ini. Simpel saja ya, kalau saya menginginkan sifat yang toleransi dan saling menghargai, itu saja. Jadi Ibu Supri merasa ideal ketika Ibu Supri sudah mendapatkan nilai toleransi ya Bu ya. Sama apa tadi Bu katanya saling menghargai. Jadi ketika Ibu Supri sudah mendapatkan nilai itu, Ibu Supri merasa Oke, lanjut. Apa pencapaian Anda yang sangat Anda banggakan pada saat ini? Ya, pencapaian yang menurut Anda ini bangga, saya merasa bangga. Walaupun sekecil apapun, ya tidak jadi masalah. Apa? Coba Ibu ya. Pencapaian yang Ibu sudah dapatkan dan Ibu banggakan. Jika melihat siswa yang itu berhasil dan Ibu bisa menghargai. Contoh sekali ya, ini sudah terpanggil jadi itu ya Bu ya, guru BPD ya, menjadi guru yang profesional seperti itu ya. Oke, lanjut. Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Ya, oke coba Pak Eges Progito, gimana Pak Eges? Pekerjaan Jika saya diberikan dengan masyarakat. Luar biasa. Masyarakat. Oke ya, masyarakat ya, luar biasa. Lanjut, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda, titik puncaknya. Oke, buahnya boleh Bu? Tidak usah. Oke, ini buatnya titik puncak hidup Anda. Cerita saya yang Pertama itu ketika saya mempunyai anak yang pertama
Karena saya menghormati itu sudah 8 tahun kalau tidak salah, 8 tahun. Dan alhamdulillah lulus CPNS dan itu angkatan terakhir kalau tidak salah sekarang ini sebagai guru ya. Terima kasih Bu Asda. Yang selanjutnya apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Silakan Ibu Eda. Bisa mengamalkan ilmu agama yang saya dapat dari pondok. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Ya, dunia yang berkualitas yang diharapkan Bapak Ibu. Oke, silakan next Ibu Eda. Jadi di 3 institusi saya rasa tadi sudah banyak contohnya, terutama di manajer ya Bapak Ibu, di mana di situ ada proses menstabilkan identitas ya, menstabilkan identitas tidak semena-mena bahwa sebenarnya banyak kok orang yang berbuat salah gitu ya. Kita menstabilkan dulu, tidak semena-mena konsekuensinya apa? Nah, kayak gitu ya, kita menstabilkan dulu. Walaupun orang yang berbuat salah kita menstabilkan, ya banyak kok yang berbuat salah. Saya juga sering datang terlambat misalnya seperti itu ya. Nah, tapi kita memvalidasi kesalahan. Tapi kesalahannya apa gitu ya? Mengapa kamu membuat kesalahan? Itu berarti divalidasi. Nah, menanyakan keyakinan. Ya, di mana keyakinan? Segitiga keyakinan ya, segitiga restitusi. Menanyakan keyakinan, di mana di sini kita menanyakan keyakinan yang ada dalam dirinya, gitu ya. Apa yang akan dilakukannya? Lalu kapan memulainya, gitu ya. Dia mau jadi orang seperti apa, gitu ya. Nah, di mana segitiga ini? Posisinya segitiga. Ini bisa dibolak-balik idealnya memang stabil, lalu valid dan menanyakan keyakinan. Tapi karena memang bentuknya segitiga, maka ini sebenarnya bisa dibolak-balik ya, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya ini kita lakukan saja karena tadi sudah untuk video restitusi ya Bapak Ibu. Nah, ini ya Bapak Ibu, tadi ada pertanyaan otomatis awal ya, kita jawab bersama setelah kita ada puncaknya sudah selesai mengenai materi ini ya. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Benar ya, kita dapatkan bahwa hukuman tidak mendisiplinkan siswa ya. Dia akan tetap mengulangi hal yang sama. Yang kedua, pemberian media meningkatkan prestasi siswa. Tidak ya, malah banyak menghukum. Ya, ini sebenarnya menghukum. Yang ketiga, guru mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Tidak juga, karena kita harapkan siswa yang menemukan solusi, guru hanya membantu saja posisinya. Ya, oke. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Tidak. Bagi yang mana Bapak Ibu kalau di mana posisi tadi? Benar, di manajer. Oh, benar sekali. Tepuk tangan lagi. Baik, oke, saya kembalikan lagi nih kepada Ibu moderator untuk tahap selanjutnya, Bu. Ya, terima kasih kepada tiga Yatri sudah memberikan ilmu, sudah membagikan ilmu kepada kami, menambah, benar-benar menambah pengalaman itu kami. Sebenarnya Bu, cerita sedikit di disiplin positif ini saya pernah itu belajar di topik di PMM, salah satu disiplin positif, makanya tahu sedikit ya tadi. Oke, acara selanjutnya yaitu kita akan tanya jawab, masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Pertanyaan pertama Ibu Supriyadi, kita batasi 3 penanya ya. Ya. Terima kasih atas kesempatan kita. Dari materi yang sekian banyak tadi, ada satu pertanyaan yang timbul dari saya, yaitu apakah boleh posisi manajer kembali ke posisi teman? Terima kasih. Iya, pertanyaannya apakah boleh kita sebagai guru, idealnya adalah sebagai seorang manajer, kemudian beralih ke sebagai teman. Pertanyaan yang pertama. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Iya, Ibu Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
keyakinan pada kelas yang saya ajarkan. Terima kasih. Ya, sebenarnya pertanyaan Vera juga mewakili pertanyaan kita semua sebagai guru mapel ya. Karena kalau kita wali kelas, itu kemungkinan sebagian besar wali kelas itu sudah membuat keyakinan kelas. Tetapi bagaimana dengan kita guru mata pelajaran? Apakah kita boleh membuat keyakinan kelas? Baiklah, penanya yang terakhir sekarang. Apakah ada? Sudah paham? Bu Malika punya pertanyaan. Iya. Saya ingin menanyakan sebagai seorang mempelai, tadi dikatakan di materi kita tadi, ketika sudah dibuat kesepakatan kelas, maka akan kita sepakati, kita tanda tangan atau kita boleh cap jempol, artinya menandakan bahwa kita positif. Bagaimana cara kita membawanya ke kelas? Misalnya saya mengajar sebanyak 6 kelas, 5 kelas atau langsung. Setiap kelas otomatis akan berbeda keyakinan kelas karena beda anak, bedanya ide-ide yang akan disampaikan. Itu bagaimana cara kami membawanya ke kelas? Yang pertama. Kemudian nanti ada refleksi, otomatis dari setelah beberapa pertemuan kita akan merefleksi keyakinan kelas yang mana sih sudah tercapai, dengan seperti itu ya. Kemudian apakah yang tidak tercapai akan kita revisi atau akan kita memberi semangat motivasi ke siswa saja agar keyakinan kelas tersebut tercapai. Terima kasih. Baik, terima kasih ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama tadi dari Bu Supriya ini, apakah ketika kita sudah mencapai pada posisi manajerial, boleh kembali ke teman? Tadi saya sudah sering menyebutkan bahwa idealnya ketika kita sudah mencapai di posisi manajer, ya, untuk apa kita kembali ke teman? Karena pada posisi teman itu kita akan membuat siswa ketergantungan kepada kita, gitu ya. Dampaknya ada negatifnya. Ketika kita di posisi manajer, itu kita membantu siswa untuk mandiri, sedangkan ke teman tidak mandiri. Sebenarnya opsinya ini, opsinya boleh dilakukan juga boleh tidak. Tapi kalau secara dibilang idealnya, maka tetaplah pada posisi manajer karena tingkat kepositifannya sangat tinggi sekali dibanding dengan yang teman. Seperti itu, Bu Supri. Gimana, Bu Supri? Jelas sekali. Jelas sekali. Nah, kalau Ibu Vera tadi dan juga Ibu Susanti ya, itu berkelanjutan ya Bu, pertanyaannya itu tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas, terkadang kita sudah membuat peraturan dari wali kelas, ada itu di PPR ya, itu ya sudah dibuat nih. Apakah guru mapel yang perlu? Nah, menurut pemahaman saya ya Ibu Susanti, karena saya juga baru belajar. Nah, kalau untuk keyakinan guru mapel jelas boleh. Kenapa? Karena tidak semua mapel sama. Misalnya di mapel matematika berbeda dengan seni budaya, misalkan dalam tarian atau ketika itu proyek ya, nah itu bisa Ibu Susanti buat misalkan khusus untuk matematika. Gimana Bu kita membawanya? Kalau keyakinan kelas di kelas itu kan ditempel. Gimana kalau dengan posisi kita sebagai guru mapel yang tidak gitu ya membawa? Nah, kalau menurut saya pribadi caranya adalah dengan siswa menuliskan di buku mereka di bagian depan ya. Gimana untuk mengenalnya? Boleh aja bawa cap tanda sini semua atau ikut serta tanda tangan semua, dua semua sepakat, jadi tidak ada sudah itu yang lihat 2. Selanjutnya adalah yang bagian gimana kalau keyakinan kelas itu ternyata tidak berjalan, tidak efektif seperti itu ya Bu. Kita sudah belajar tentang manajer, posisi manajer. Kita mencoba untuk ketika keyakinan kelas itu tidak berjalan, keyakinan kelas itu kan endingnya konsekuensi, ya. Nah, jadi ketika konsekuensi itu ternyata tidak efektif, kita terapkan dulu manajerialnya. Manajer, ketika siswa itu berulang-ulang salah, ya berarti kita belum timbul di manajerialnya, maka ada tindak lanjut. Misalnya Ibu Susanti tidak
Baiklah, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula pertemuan kita di desiminasi disiplin positif pada siang hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan bilang terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya ini? Baik. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Hari ini sesuai janji Miss Neti ya, bahwa kita akan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas ya, di mana keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai ya, atau ide-ide kalian tentang apa yang akan kita sepakati ketika nanti kita melangsungkan proses pembelajaran sampai semester berikutnya ya, kita terapkan sampai semester berikutnya. Nah, Ibu Teti punya sticky note ya, dimana sticky note ini akan dibagikan ke setiap peserta didik ya di kelas ini, dan kalian bebas memilih untuk menuangkan ide kalian kira-kira apa yang akan diterapkan di kelas kita ya, terutama di mata pelajaran Ibu Teti ya di Jalan PS. Oke. Jadi ini kita satukan dulu ya, mungkin aja ada dari teman-temannya yang sama menulisnya, tidak boleh mengerjakan PR di kelas, tidak membuli, jangan makan. Nanti ambil bukan berdasarkan aturan dari Seti ya. Ini kesepakatan yang kalian tulis, kita rubah menjadi kalimat positif. Jadi kalau ada yang kata tidak, jangan, itu kita ganti menjadi kalimat positif. Contohnya ini ya, ada tadi, ini jangan terus dulu nak ya. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidaknya kita ganti menjadi buanglah sampah pada tempatnya, atau jaga kebersihan kelas. Itu ya. Oke, nomor 1 kita atau Miss Seti terlebih dahulu untuk menanyakan apakah ketujuh keyakinan kelas yang sudah kalian buat ini disepakati sampai semester kedua. Sepakat? Sepakat. Ya, oke ya. Jadi yang pertama adalah berdoa sebelum dan sudah belajar. Yang kedua, menjaga kebersihan. Berlaku mulai hari ini. Oke? Oke ya, baik. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke